Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Bang J. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana langkah-langkah cara mengawinkan salah satu ikan cana, terutama cana asiatica. Jadi, mohon maaf ya, kemarin belum sempat saya videokan. Sebelum ikan dimasukin ke dalam satu tank dijodohkan ini, langkah pertama adalah penyekatan terlebih dahulu. Fungsinya apa? Kenapa harus dilakukan penyekatan? Agar si ikan ini istilahnya lebih mengenali gitulah, mengenali, bisa dibilang kenalan dulu lah. Terus jangan lupa dicek dulu kelaminnya jantan apa betina. Kalau misalkan sudah cocok sepasang, baru kita bisa membuka sekatannya itu. Nah, kebetulan ini video yang saya pertama buka itu video yang udah dibuka sekatnya pertama kali. Nah, selanjutnya kita tinggal mengontrol aja, melihat-lihat bagaimana reaksi si ikan, apakah ikan ini berantem atau misalkan gimana-gimananya, tinggal kita pantau aja. Biasanya sih kalau misalkan ikannya kayak gini nih kan akur, udah mengenali biasanya. Kalau misalkan udah kayak gini, beda sama yang langsung dimasukin, jadi si ikannya bisa dibilang kaget lah. Langkah selanjutnya kita tinggal pantau aja. Kalau misalkan berantem, berarti dilihat dulu resiko kerusakan pada si tubuh ikan. Kalau misalkan lebih parah, ya lebih baik diangkat. Kalau misalkan masih dalam batas wajar gitu ya berantemnya, ya udah nggak apa-apa. Jadi tips buat teman-teman nih, pecinta cana, terutama cana asiatica, menjodohkan ikan itu bisa dibilang susah-susah gampang. Kenapa? Syukur-syukur kalau misalkan dia jodoh, ya bisa bertelur. Kalau misalkan tidak jodoh, selain kerusakan pada badan-badannya, kemungkinan ya bisa mati juga kalau misalkan kita didiemin. Minimal kita bisa mantau sekitar 15 menit, paling lama setengah jam lah, setengah jam. Ini tuh saya malam-malam tuh dibuka sekatnya sekitar pukul 10 malam, dibuka lah, dipantau terus, takutnya kan berantem. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini nggak berantem sih. Nah, gini, kita tinggal pantau aja perkembangan si ikan. Kalau misalkan udah kayak gini, kayaknya si jantannya udah ngenali betina, betina juga udah ngenalin si jantan. Nah, kalau udah kayak gini ya kita tinggal nunggu aja sih. Kalau misalkan udah cocok, udah akur, nah kita tinggal tunggu aja, disimak baik-baik aja, dipantau terus. Tips dari saya kalau untuk menjodohkan ikan ini ya, terutama asiatica yang saya kawinkan ini, hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah pemberian pakan. Kenapa? Kalau bisa diusahakan si ikan ini tuh dikasih makan terlebih dahulu, kalau bisa sampai kenyang lah. Kalau misalkan kita kasih makannya minimal ulat Jerman atau misalkan 7 ekor, dikasih 10 ekor. Jadi kenapa saya bikin kenyang dulu, antisipasi kalau misalkan ikan itu bisa dibilang kelaparan, yang ada bukan kawin tapi malah berantem, akhir-akhirnya si ikan itu bisa mati.
Nah, yang keduanya diperhatiin juga karakter si ikan. Kalau misalkan si ikannya agresif, lebih baik dipisah dulu, jangan langsung dimasukin, ditunggu sampai si ikan ini benar-benar saling mengenal satu sama lainnya. Oke, nanti di video berikutnya akan saya kasih video tentang video selanjutnya lah gitu. Nah, kalau udah seperti ini sih kita tinggal nunggu aja sih. Ini kan nggak berantem, terus nggak nggak saling gigit, nggak saling berarti ya berarti ada kemungkinan ini bisa kawin sepasang. Kalau misalkan sampai berantem, sampai adu pukul-pukulan atau saling gigit, kemungkinan itu harus dipantau setiap saat. Takutnya si ikannya yang tadinya pengen kawin, alhasil malah mati. Nah, oke, setelah ini saya akan kasih tahu proses kawinnya ikan ini. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Nah, oke, setelah tadi kita bahas mengenai hal yang sebelumnya tadi diceritakan, jadi setelah satu hari nah, keadaan ikan itu seperti ini. Berhubung sudah kenal satu sama lain, jadi ikannya bisa akur, nggak nggak sampai berantem, nggak sampai gigit-gigitan kayak gitulah. Nah, kalau udah akur kayak gini, kita tinggal nunggu aja hasilnya. Kalau tinggal seperti biasa dipantau. Biasanya sih si ikan itu nanti akan kawin dengan sendirinya. Nah, kalau misalkan ini kan nah ini kan sudah mulai bisa dibilang mau kawin. Nah kan, nah ini kan, nah gitu tips dari saya. Tip dari saya, kalau misalkan udah satu hari disatuin, itu kan kita kasih cahaya dulu ya, dikasih cahaya, dikasih lampu. Kenapa fungsinya? Fungsinya agar lebih jadi lebih mengakrabkan si ikan ini, jadi biar tahu satu sama lain. Nah, yang keduanya ini kan saya tuh digabunginnya itu malam jam 10. Nah, besok paginya kita lampu akuarium kita cabut. Kenapa dicabut? Biasanya si ikan asiatica ini pertama untuk kawin itu kalau bisa dibilang pertama yang malu lah, bisa dibilang malunya. Tuh kan ya gitu. Jadi susah-susah gampang sih kalau misalkan membreed ikan asiatica. Ada yang cepat, ada yang enggak. Ini sih saya satu hari udah bisa kawin kayak gini. Jadi tips dari saya ya gitu, yang minimal disekat dulu sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu baru bisa digabungin si ikannya. Nah, jangan lupa pakai jerami, pakai alternatif aja lah, biar nggak pakai ganggang yang asli, pakai tali rapia aja.